kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, Ambiguers, kembali lagi di Ambigu Channel, penafsiran lo suka-suka lo. Kembali lagi bersama gua Koji Prasetya di sini. Dan gua malam hari ini senang banget ya, karena seperti biasa di hari Kamis, tentunya di hari yang cukup cerah ya hari ini. Apa kabar semuanya teman-teman Ambiguers di luar sana ya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, Ambiguers, kembali lagi bersama gue Koji Prasetya. Dan malam hari ini seperti biasa di hari Kamis, gue bakal mereview atau gue bakal menceritakan sebuah kisah misteri atau urban legend yang beredar di sekitaran masyarakat kita. Nah, apakah tentunya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan hantu atau siluman yang satu ini. Jadi malam hari ini gua bakal ngebahas tentang sejarah kuyang. Nih, di sini. Oke, masih di Ambigu Channel ya, teman-teman ya. Bersama gue di sini Koji Prasetya dan seperti yang gue bilang di awal tadi, malam hari ini khusus buat kalian semuanya, gue bakal ngebahas tentang sejarah atau mitos tentang kuyang. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu kuyang itu apa, kuyang ini adalah salah satu hantu yang ada di Pulau Kalimantan khususnya ya. Jadi kuyang ini sudah sangat terkenal di Kalimantan. Buat kalian yang belum tahu wujud kuyang seperti apa, nih ada fotonya sebelumnya. Nah, ini kuyang ya guys ya. Jadi kuyang ini adalah perwujudan dari manusia biasa. Sebenarnya konon katanya kuyang ini adalah manusia biasa, jadi yang mempunyai ilmu atau yang mempelajari ilmu hitam yang berasal dari daerah Kalimantan. Jadi kuyang ini sebenarnya tujuannya untuk mencapai sebuah keabadian hidup ya. Tapi logikanya kan manusia itu tidak ada yang abadi. Tapi dalam sejarah kuyang, jadi untuk orang yang mempelajari kuyang ini, mereka bisa mendapatkan kehidupan abadi guys. Dengan cara apa? Jadi kuyang ini, nah ini menarik ya. Jadi kalau di siang hari, kuyang ini mereka berwujud atau mereka seperti manusia biasa pada umumnya. Karena memang pada dasarnya kuyang ini adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam sehingga mereka bisa berubah wujud menjadi kuyang ya guys. Jadi kebanyakan kuyang ini dipelajari oleh para kaum wanita yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi mitosnya sih memang lebih banyak wanita yang mempelajari ilmu kuyang ini. Nah, yang gue baca dari beberapa observasi ya, jadi ternyata bagaimana manusia biasa bisa berubah wujud menjadi kuyang, itu ada caranya guys. Caranya yang paling terkenal adalah kalian harus punya yang namanya minyak kuyang. Jadi minyak kuyang ini, gue nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi minyak kuyang ini ketika lo mau mencoba untuk berubah menjadi kuyang, atau orang-orang yang sudah belajar tentang ilmu kuyang, jadi mereka biasanya menggunakan minyak kuyang ini yang mereka dapat mungkin dari gurunya atau dari seseorang yang memang sudah berpengalaman di dunia perkuyangan ya. Ada ya dunia perkuyangan ya. Nah, jadi mereka harus mengoleskan minyak kuyang ini ke leher mereka guys. Jadi ke leher mereka, karena yang tadi gue sudah lihat gambarnya. Jadi wujud dari hantu kuyang ini adalah kepala dengan jeroan yang nempel nih di kepalanya. Jadi di kepala ini ada jeroan yang masih nempel. Jadi jeroan itu ada hati, ada jantung, ada usus, ada pokoknya kayak ada di pecel lele ya, lalapan. Gue curiga nih, ini kejadian kuyang ini takut sama ini ya, sama pedagang pecel lele sama pecel ayam ya. Jadi pas ada kuyang lewat, wah kuyang nih, gue ambil ususnya, gue goreng ya kan. Nggak gitu juga Pak. Nah, jadi guys, balik lagi ke kuyang ya. Jadi kuyang ini sebenarnya adalah ilmu hitam yang dipelajari oleh konon katanya sih perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan. Gua nggak tahu apakah turun-temurun atau memang ilmu yang bisa dipelajari dengan instan.
Jadi yang jelas tujuan dari ilmu kuyang ini adalah bisa untuk mencelakai orang lain, bisa juga untuk memperoleh keabadian. Nah, bagaimana cara kuyang ini bisa mendapatkan keabadian atau ilmunya bertambah gitu ya? Ternyata kuyang ini suka banget sama darah bayi atau darah ibu melahirkan yang masih seger ya, darah-darah perempuan, ibu hamil, atau darah perempuan yang sedang dalam masa menstruasi atau dalam masa haid ya. Jadi di Kalimantan ini memang kita harus berhati-hati banget ketika memang, karena gini, gue pernah observasi atau gue pernah lihat video ya, salah satu video yang menceritakan bahwa memang di sana di Kalimantan itu ada satu daerah yang terkenal memang orang-orangnya punya ilmu kuyang guys. Nah, gue nggak tahu ini daerah mana, dan kalau bisa sih jangan sampai ya, maksudnya ketika lu ada di daerah ini pasti horor banget ya, ketika malam hari lu pasti udah was-was banget tuh kalau tiba-tiba di atas rumah lu ada kuyang terbang, atau udah tau-tau tuh di jendela lu diketok-ketok pakai pala gitu ya, tiba-tiba ada kuyang, kan bikin kata shock juga ya guys. Jadi pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi kuyang ini ternyata untuk memperkuat ilmu hitam ya, jadi mereka harus mencari darah bayi yang masih segar, darah ibu melahirkan, dan darah dari perempuan yang sedang menstruasi besar ya. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Emang nggak bisa gitu kuyang tiba-tiba karena nggak ada darah sirup gitu, sirup ABC apa sirup marjan gitu ya warna merah ya. Ya nggak gitu juga ya Pak. Oke. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi perempuan yang pengen belajar ilmu kuyang itu seperti itu. Jadi kalian harus dapat minyak kuyangnya, terus diolesin ke leher, dan terus di siang hari kalian berwujud seperti manusia biasa ya. Memang pada dasarnya dia manusia biasa ya, beraktivitas seperti layaknya manusia pada umumnya. Tapi ternyata memang di malam hari mereka bisa berubah wujud menjadi kuyang. Nah, jadi dari hasil observasi yang gue dapat juga, ternyata memang kuyang ini ada sesuatu hal yang dia takutin ya. Jadi buat kalian semua nih nggak usah khawatir ya. Yang utama sih tetap iman kita sama Tuhan yang Maha Esa gitu, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kalian melihat sosok jin, hantu apapun itu, mau kuyang, mau kunti, mau apapun itu, ketika kalian berdoa minta perlindungan sama Tuhan, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa ya. Cuman ada benda-benda yang memang bisa menjadikan ini sebagai tolak bala atau penangkal dari gangguan kuyang ya guys. Dari hasil observasi gua, ternyata memang kuyang ini sangat takut dengan benda-benda tajam. Contohnya kayak pisau, gunting. Terus ada juga ikatan sapu ijuk ya. Jadi kalau kalian tahu di sapu itu kan ada ikatan tuh. Nah itu kuyang juga takut dengan itu. Jadi kalau di daerah Kalimantan sana, buat orang-orang yang masih percaya dengan ilmu kuyang, jadi biasanya mereka tuh ikat di atas rumah itu talinya sapu ijuk ya. Jadi tali sapu ijuk tuh diikat di atas rumah. Jadi konon katanya ketika kita mengikat itu, jadi ketika kuyang terbang di dekat area rumah, dia bisa kesangkut di situ gitu. Jadi karena memang kan kuyang ini wujudnya kepala dan jero-jeroan gitu ya, ada hati, jantung, pokoknya semua jeroannya ada. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, kalian harus ngikat talinya sapu ijuk tuh di area sekeliling rumah, dan kalau bisa ketika nanti ada keluarga kalian atau saudara kalian atau siapapun itu untuk menolak bala si kuyang ini, menolak kehadiran kuyang ini, kalian bisa taruh benda-benda tajam ya, kayak pisau atau gunting kuku atau gunting yang kecil aja gitu ya, karena memang setahu gua sih memang makhluk-makhluk halus ini sangat takut dengan benda-benda tajam. Dan ini ada yang unik ya guys ya, jadi kuyang ini ternyata takut juga sama cermin ya. Jadi cermin, gua aneh nih, cermin itu kan buat ngaca ya, apa dia takutnya karena ketika dia lihat dirinya sendiri, aduh gua serem banget gitu ya. Tapi nggak mungkin juga sih, maksudnya kuyang nggak mungkin ngaca lama ya kan. Tapi benar guys, ini dari hasil observasi gua, ternyata memang kuyang itu takut banget juga sama yang namanya cermin ya. Jadi ketika ada kuyang, kalian lihat kuyang itu, ambil cermin, kalian tunjukin muka dia, terus dia kabur gitu ya. Ini agak unik sih ya, masa ada hantu yang takut sama mukanya sendiri ya. Oke, seperti itu guys. Jadi penolak supaya kuyang itu tidak datang ke rumah kalian harus nyiapin gunting, pisau, bahkan cermin ya tadi yang gue bilang.
Jadi itu salah satu beberapa penangkal untuk supaya kuyang itu tidak datang ke rumah kalian, guys. Ini yang gue baca juga tadi, ternyata memang kuyang ini ketika berwujud sebagai manusia biasa ya, ketika dia keseharian di siang hari menjadi manusia biasa itu, dia tuh suka survei ya, jadi dia suka observasi juga ke rumah-rumah orang gitu. Dia perhatiin kira-kira ada tetangga gua yang lagi hamil nggak, atau tetangga gua yang mungkin lagi melahirkan, anaknya punya bayi, atau nah itu tuh bahaya, guys, karena ternyata memang si kuyang ini juga ketika dia menjadi wujud seperti kita, seperti orang pada umumnya, mereka tuh observasi, guys. Jadi keliling-keliling dulu, mereka incer tuh rumah yang memang sekiranya ada orang yang lagi mens, atau lagi melahirkan, atau lagi punya bayi ya, baru melahirkan gitu ya. Itu sebagai target empuk mereka. Dan kadang ada juga nih kuyang yang ketika mereka jadi wujud manusia, mereka datang ke rumah orang dan si kuyang ini ngelus-ngelus perut si ibu yang sedang hamil ini ya, guys. Jadi maksud dan tujuan dia ngelus-ngelus itu dia nandain sebenarnya nih bayi yang bakal gue makan nih gitu kayaknya. Karena dari hasil observasi gue tuh seperti itu, guys. Jadi pokoknya lumayan mengerikan ya, karena memang karena kuyang ini juga ternyata di Indonesia juga, di film-film horor Indonesia ternyata memang sudah dijadikan sebagai film. Ada tuh film kalau nggak salah yang judulnya Kuyang ya. Jadi memang mengangkat cerita tentang bagaimana sosok kuyang ini dan bagaimana cara dia untuk menghisap darah segala macam. Itu kayak di film ada deh, sudah difilmkan ya. Ya, back on topic ya. Jadi seperti itu penjelasan gue tentang kuyang. Jadi buat teman-teman semua sih, sekali lagi kalian nggak usah takut ya sama makhluk-makhluk goib seperti itu, karena sejatinya memang derajat kita lebih tinggi dari mereka. Dan ya overall ya manusia itu wajar ya punya rasa takut, apalagi melihat sesuatu sosok-sosok gaib gitu. Cuman kan kembali lagi, ketika lo bisa mengendalikan rasa takut lo bisa bermindset positif, gue yakin sih everywhere lo berada, dimanapun lo berada, everything's gonna be okay ya, nggak akan terjadi masalah apapun. Dan gue sangat tertarik sih ya sebenarnya sama membahas tentang hantu kuyang ini, karena memang di antara semua hantu yang ada di Indonesia, menurut gue dia paling serem sih, menurut gue ya, karena dengan wujud kepala terbang, dengan isi jantung, usus segala macam, buat gue itu keren sih. Bukan gimana ya, keren sih menurut gue itu, daripada kayak kunti kan biasa ya, maksudnya cewek baju putih mukanya serem gitu ya. Buat gue tuh kurang ekstrim gitu. Kapan lagi coba, hanya the one and only kayaknya di dunia ya, hantu yang kepalanya terbang terus ngebawa jero-jeroannya gitu ya. The one and only. Oke. Oh ya, gue lupa, jadi ternyata buat kalian nih, atau buat ambiguers, kalau kalian misalnya penasaran gitu ya, jadi kalau tadi kan gue udah ngejelasin bagaimana cara menangkal supaya hantu kuyang itu nggak datang ke rumah kalian semuanya. Nah, ada satu lagi, ini agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang jahil gitu ya, hantu kuyang ini ternyata bisa ini ya guys, bisa dicegah ya. Dicegah tuh maksudnya gini, ketika dia sudah menampakkan diri dan lu bisa nemuin di mana letak badan dia ke bawah gitu ya, dan lu bisa kasih gunting apapun itu di lokasi badan dia itu konon katanya dia nggak bisa lagi bakal menyatu sama tubuhnya gitu. Jadi dia nggak bakal bisa nyatu lagi sama lehernya, sama anggota tubuh yang lain gitu ya. Jadi ternyata memang bisa diisengin ya. Tapi kalau lu memang pengen coba ngisengin ya nggak apa-apa gitu. Pas lu lihat kuyang lu tanya gitu, badan lu di mana, sini gua ambil. Nggak mungkin gitu juga ya guys ya. Oke, jadi itu aja pembahasan tentang kuyang hari ini ya. Terus terang gue lumayan ngeri-ngeri sedep juga ya. Karena sebenarnya gue pengen bahas dari kemarin-kemarin ya. Cuman karena memang kemarin ada beberapa acara yang harus kita hadiri, jadi hari ini gue baru bisa bikin video lagi. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang selalu ngikutin video kita di channelnya Otman Media Kreasindo. Karena di channel Otman ini banyak banget ada program ya, jadi ada Ambigu channel, ada MC Jojo Vlog, terus ada apa tuh kemarin, Gabut Sambil Ngobrol. Pokoknya banyak banget ya. Kalian bisa follow Instagramnya Otman Media Kreasindo di @otman OTHMAN Media Kreasindo. Jadi kalian boleh subscribe ya, boleh subscribe IG lagi,
Kalian boleh subscribe YouTube kita di Otman Media Kreasindo. Boleh komen-komen di bawah ya, kalian mau gue bahas apa lagi, atau mungkin gue pengen explore ke rumah hantu atau kemanapun gitu ya. Jadi kalian bisa komen di bawah sini, dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel-channelnya atau program-programnya Otman Media Kreasindo. Oke, thank you banget guys. Mungkin waktunya gue pamit. Gue Koji Prasetya di sini, dan selalu sehat buat kalian semuanya, selalu jaga diri, selalu semangat. Pokoknya jalani hidup kalian dengan apa? Pokoknya semangat, always semangat selalu ya. Gue Koji Prasetya, gue pamit. Thank you banget. Ambigu Channel, penafsiran lo, suka-suka lo. Bye.